There's that On that. with Tada and Tasa. Yeay. Oke. Di sini Di kita episode- ngomongnya Ya. di episode ini kita bakal ngomong specifically pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena kita mau ngomongin salah satu film Indonesia yang paling, I don't know, ini kayak film blockbuster nggak sih menurut lo? Nggak blockbuster, I mean Kayak film besar. biopic ala UK gitu loh nggak sih, gue ngeliatnya tuh Sure. kayak King's Speech, Yeah. some kind of like that gitu. So we're going to talk about Hanung Bramantio's Kartini. Yay. What do you like about it? What do I like about it is that I think it's kind of fearless, especially for Hanung Bramantio's level ya. Bener sih. Iya nggak sih? Gue tuh pas gue nonton tuh gue bener-bener kayak super kagum gitu aja. Kayak gue nggak nyangka kalau Hanung Bramantio bisa bikin film kayak gini gitu loh. Kalau misalnya kita lihat filmografinya, dia tuh Ayat-Ayat Cinta. Oh my god. Gue sebenarnya suka sih Ayat-Ayat Cinta. Dulu gue Come nontonnya sama kakek. on. Tapi dulu gue nontonnya sama kakek gue, jadi gue kayak nangis bareng gitu. Whatever. Terus Habis itu, iya seinget gue itu sih. Tapi berdandingan ya setelah gue tonton lagi ya itu emang agak problematik sih. Sangat. why would you even want to watch it again? Enggak, gue nggak bilang gue mau nonton. Tapi dulu gue nonton. Terus lo bilang lo pas lo nonton lagi, Hah? lo Enggak, tahu itu enggak. problematic. Enggak, gue bilang kayak setelah gue tahu. Tapi setelah Oh, itu kalau iya, misalnya gue iya. lihat-lihat lagi. Oke. Gitu. Gue kira. Terus apa lagi? Terus habis itu, visual, I really like it. Kayak bener-bener sangat, apa sih namanya? Historical accuracy-nya tuh lumayan lah. Oh ya. Lumayan. They have amazing hats. Iya. Terus juga, apa ya, gue kok kalau misalnya nonton Kartini, gue ngerasa tuh kayak film Jackie waktu pertama kali gue nonton. Soalnya dari skornya tuh agak-agak lumayan haunting gitu, and not haunting, nggak haunting kayak ala-ala Jawa gitu. Tapi Lo kayak merhatiin gak sih musiknya mereka pakai musik tradisional, alat-alat musik tradisional apa enggak? dikit Apa sih, tapi dikit tuh yang gue tahu tuh ada kalau misalnya lo nonton Jackie ada yang kayak semacam gitu loh, jadi kayak Iya, gue kebayang. kayak yang kayak gimana sih, kayak ibaratnya lo masuk ke dalam kayak psyche-nya Iya, si iya. karakter itu. Nah. Nah pas nonton gue kayak ini kayaknya kalau dijadiin double feature sama Jackie, pas gue nonton awal-awalnya dulu kan kayaknya bisa sih. LL. Ya pas gue nonton akhirnya kayak nggak juga gitu loh, tapi overall gue sih suka gitu, yang nggak not like as much gitu, tapi gue suka aja kayak apa sih namanya, finally ada film biopic khusus, apa ya, karena gue jarang banget nemu film biopic yang True. perempuan, jarang banget ya Iya. sih. Kartini sempat juga dibikin filmnya tapi sekitar tahun 80-an, I think. Terus ini baru ada lagi, and it apa ya, bears a bigger burden gitu loh untuk sekarang. Kalau misalnya gue sukanya adalah how little religion is mentioned in this film. Tapi sebenarnya Kartini is a religious person, dan bahkan di surat-suratnya pun dia nge-mention agama banyak, dan kayak I don't know, maybe it was actually an integral part of her life dan her feminism juga. Cuman di sini kayak agama cuman literally dikasih satu scene, cuman pengajian dan dia ngobrol sama kayaknya Tapi itu, dia, dan dipakai cuman sebagai validasi that what she is trying to do juga apa ya, diperlukan gitu loh menurut agama. Tapi kalau misalnya gue lihat dari perspektif yang dulunya adalah apa sih, dia belum pernah get in touch with agama juga gitu. Jadi kayak dia ibaratnya dia juga mencari validasi selain dari pengetahuan, dia nyari validasi dari agama gitu. Iya. Dan gue sukanya adalah di situ agama itu cuma dijadiin apa sih namanya, fitur doang gitu loh, bukan nggak instrumental banget gitu. Iya, yang gue makanya. sukanya gitu. Gue rada bias sih, jadi kayak gue agak uncomfortable waktu agama dimention, karena oh my god, where is this going, karena gue takut Iya, gue jadi juga. ini banget, jadi apa, agamanya jadi sentral, dan gue takutnya di framingnya jadi kayak dia tahu agama dan jadi melunak gitu loh, kayak si idealismenya dia, tapi enggak gitu, tetap di portraynya di situ kalau misalnya dia tuh agak lulus setelah ngobrol sama ibunya, dan karena ayahnya ada sakit gitu, jadi dia mulai melunak dan mau menikah out of apa ya, rasa baktinya ke orang tuanya gitu.
Dan juga dia kayak karena dia waktu itu masih ibaratnya masih belajar banget gitulah soal pengetahuan. Jadi gue merasa kayak pas waktu di situ ya emang di zaman itu mereka emang masih harus ibaratnya tunduk ya, Iya. tunduk sama tradisi gitu. Iya. Karena waktu itu tradisi itu kan ya ibaratnya kayak dulu tradisi kayak gitu ya dibilang ya bisa dibilang agama gitu loh. Iya, makanya yang kayak emang orang Indonesia nggak selalu sereligius sekarang ini gitu loh. Dan Iya, dulu tuh kayak budaya dan tradisi lebih lebih mendominasi. Heeh. Dan ya ampun, kayak gue tuh ngeliat kayak di situ si pembantunya tuh masih pakai kemben yang Iya, super biasa aja gitu loh, heeh. kayak nggak ada, I don't know, nggak ada shaming soal apapun, Iya, soal pakaian apalagi. Terus makanya apa ya, tapi tetap juga ini toxic banget gitu loh. Cuman iya, dan toksiknya tuh lebih kelihatan lebih sistemik gitu, kayak misalnya tradisi sesimpel suami injak telur terus dicuci, heeh. itu masih ada aja kayak relatif gue Iya, iya, yang iya. kayak gitu gitu masih Gue juga. ngikutin tradisi kayak gitu. Dan that's low key degrading. Heeh. Tapi ya ibaratnya kayak apa ya sekarang ibaratnya mereka melakukan itu bukan karena tradisi tapi mereka ibaratnya kayak takut kualat gitu loh. Kayak there's something supernatural yang bikin mereka kayak oh kita harus kayak gini atau nggak pamali apa bahasanya tuh Nah iya kayaknya. kan, cuman ya jadi alasannya aneh gitu loh untuk Mm-mm. pokoknya mereka akan nyari alasan apapun untuk nge-preserve tradisi, tapi aneh aja menurut gue. Kayak yang bahkan menurut gue mereka kalau yang sekarang udah nggak ngerti sebenarnya meaningnya apa gitu loh, Iya, cuman tapi karena ya kayak karena tradisi iya karena ini harus tradisi jadi ya dilakuin ya, karena ya orang tua udah gitu. ngomongnya gini Heeh. gitu. So weird. Terus gue suka juga apa, cukup dikasih porsi yang banyak soal nge-explore relationship antara Kartini dan ayahnya. Iya. Ayahnya memang lumayan progresif ya, Mm-mm. meskipun nggak diceritain yang dia ditarik dari sekolah tuh gara-gara dia udah mulai mens, terus dia ditarik dari sekolah terus dipingit. Itu ya well, si ayahnya mau seprogresif apapun tetap ketekan sama Iya. tradisi-tradisi dan kayak Heeh. sistem-sistem di mana Dan dia harus tunduk juga gitu loh, iya meskipun itu dan at the juga expense of his daughter. dan juga ada peer pressure juga kan kayak dia nggak mau anaknya dia diperlakukan istimewa karena dia bupati gitu loh. Iya. Tapi but then again ya dia melakukan apa ya ibaratnya dia udah punya privilege itu dan diambil gitu loh karena Iya. gue ngeliatnya kayaknya bapaknya tuh kayak merasa oh I think ibaratnya kayak I think it's time gitu loh Iya, iya, iya. tapi but then Iya, again masih kayak masih masih kayak ketahan. gitu. Terus ini sih yang mungkin gue yang nggak nangkap, gue yang bego, tapi gue nggak nangkap apa sebenarnya privilege-nya si cewek-cewek ini kalau misalnya dia jadi Raden Ajeng atau Raden Ayu gitu. Gue tuh nggak tahu Gue tapi nggak terlalu nangkap. tapi itu kayaknya there's apa ya kayaknya semacam kayak semacam keraton. Iya, jadi bangsawan doang. Heeh, Terus heeh. then what gitu loh. Jadi itu dulu tuh kayak kalau misalnya lo mau apa ya kayaknya kalau misalnya dari dari yang gue tangkap ya kayak in order for you untuk untuk bisa apa sih namanya ibaratnya kayak lo cuma bisa jadi kerja di kerja pemerintahan itu kalau misalnya lo bangsawan kayaknya sih Oh, oke. gitu jadi kayak privilege yang mereka punya adalah mereka itu anak-anak bupati gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya Raden Ayu tuh kayak semacam debutant gitu loh. Kayak Oke. semacam process of coming out gitu yang makanya pas gue ngelihat yang mereka diajak makan-makan di yang hallway itu gue ngeliatnya kayak gue ngomong kayak wah ini kayak coming out debutant gitu loh kayak abis sekolah Kayak Gilmore Girls. kayak sekolah charm gitu loh. Sama ini sih, kalau misalnya di hall itu gue ada satu adegan yang gue nggak ngerti maksudnya apa, cuman kayak si Kartini seems really uncomfortable waktu diajak ngobrol sama si white man itu, Andy itu. Cuman gue nggak ngerti kenapa she seems uncomfortable, karena abis itu nggak dijelasin. Karena abis itu si bapak-bapak itu nggak muncul lagi. Sama the one thing that still left me wondering tuh waktu si Muriam, makanya gue nanya kenapa jadi Raden Ayu itu, soalnya waktu si Acha Septriasa, siapa sih, Rukmini, nangis-nangis ke Muriamnya, kayak dia nggak pengen nikah, dia pengen ini, tapi dia bilang kayak, tapi ibu udah ngorbanin banyak banget supaya kamu bisa kayak gini. Kamu harus kayak intinya kayak kamu harus berkorban juga, but why, but for what gitu, gue nggak nangkep. Iya kayaknya sih gara-gara apa sih namanya mereka kan juga dijodohin awalnya gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya maksudnya adalah supaya si anaknya bisa ngerasain apa yang ibunya rasain
Nah the thing is yang ibunya rasain is pain. Gitu. Gitu Tapi loh, masa kayak menurut gue as a parent pasti lo pengen anak lo lebih maksudnya kayak has a better life than you. Dan kalau misalnya benar Rukmini not getting married is the way to be, kenapa nggak dikasih aja gitu loh, kayak tapi mungkin karena masih terikat sama tradisi nggak sih? Enggak, tapi kayak menurut kayak on a personal level kayak kerugiannya buat Muriam tuh apa gitu loh Iya. kalau misalnya si Rukmini nggak nikah. Iya, Karena dia udah jadi bangsawan anyway, dia udah jadi Iya Raden sih. Ajeng, so that doesn't really add up to me. Kayak gue nggak ngerti kenapa dia maksain tradisi itu, sedangkan sebenarnya nggak ada personal gain buat dia, dan sebenarnya nggak ada keuntungannya juga buat Rukmini karena dia udah jadi Raden Ayu. So it's really confusing to me karena gue nggak terlalu ngerti juga gitu loh tradisi Jawanya. Iya. Jadi ketika dijelasin ke film gini, this does not add up. Kayak gue ngerti kenapa kayak ada she was in pain dan dia pengen the best for her children, tapi kenapa dia mesti maksain itu juga? Kenapa dia nggak mutus lingkaran karena dia udah tahu kayak how much pain she's gonna be in gitu loh. Kayak apa mungkin karena Rukmini anaknya si Muriam? Karena kalau misalnya si Kartini kan anaknya Ngasirah. Tapi dia nge-apply prinsip itu untuk keduanya. Kayak ya si Muriam maksudnya dia emang objectively lebih mean ke Kartini, cuman kan dia sama-sama pengen keduanya nikah, which does not add up aja gitu loh. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya anaknya udah lebih maju, udah bisa baca, maksudnya dia udah bisa dan sebagai Raden Ayu dia udah bisa nggak kuliah sih, kayak belajar ke luar negeri atau kayak ya dia bisa ngeakses informasi-informasi yang Muriam nggak bisa waktu zaman dia masih seumur Rukmini gitu. Jadi kenapa? Gitu gue masih nggak ini gitu loh, masih nggak jelas buat gue. Setelah dipikir-pikir pas nonton tuh kayak kenapa kayak gini ya. Terus gue juga suka apa ya dalam untuk mungkin kalau misalnya gue ngelihat format storytellingnya yang visualisasi dia ngebaca atau gimana, gue tuh suka-suka aja gitu karena apa sih dalam format teater ya, gue tuh suka banget itu karena itu tuh soalnya bisa di-apply ke teater dengan gampang gitu. Gue tuh sukanya gitu sih. Pertama dalam visual storytellingnya adalah gimana si Hanung bisa ngadaptasi sesuatu yang sangat teatrikal, tapi bisa digabung dengan seamless ke film gitu. Soalnya ada beberapa film yang diadaptasi dari teater tapi sampai kalau misalnya lo nonton masih kelihatan teater. Contoh Fences. Nah tapi kalau misalnya gue nggak tahu ya Kartini itu sempat diadaptasi dari teater apa enggak, tapi sekalinya iya ya gue suka aja gitu. Nah tapi gue nggak tahu kalau misalnya dari lo kayak gimana. Kalau gue sih gue nggak terlalu masalah sama tekniknya gitu. Maksud gue oke, visualisasinya boleh sih, apalagi yang terakhir itu gue suka banget. Kayak gue suka banget endingnya. Dan gue suka cara dia nge-approach film ini tuh, I don't think it's exactly film biopic tentang I don't know kayak heroin Indonesia yang paling terkenal, tapi not in an inspiring and hopeful way. Tapi justru menurut gue malah agak bleak dengan I don't know, kayak gue suka banget marriage as the ultimate anti-happy ending. I like that karena that's exactly how it was for her gitu loh. Dan tapi menurut gue nggak tahu pas orang-orang muji storytellingnya, di gue kepikirannya adalah ini yang bener-bener kronologinya dibalik. Jadi kayak that it would make it super bleak yang jadi kayak adegan pertama tuh ya udah itu aja yang dia ditanya itu, atau enggak adegan pertama tuh ya dia setelah melahirkan terus meninggal beberapa hari kemudian, 5 hari kemudian, dan kayak Kartini umur 25 udah meninggal kan. Jadi gue kepikirannya kronologi filmnya jadi mundur sampai endingnya adalah awal dia berontak gitu loh. Karena menurut gue kalau misalnya gitu, jadi lo ditinggalin dengan lo ngelihat the fire in her, cuman ada sense of dread juga because you know that's not going to happen karena umurnya dia sangat muda dan gak semua yang dia pengenin tercapai gitu. Jadi kayak menurut gue yaudah sekalian aja dibikin suram gitu loh daripada ini super nanggung menurut gue. Soalnya setelah gue nonton juga kayak awalnya tuh sedih, terus habis itu lebih deteriorating lagi, habis itu hopeful ke bawah lagi, tapi jadi nggak enak. Tapi pas turun
Terus habis itu pas endingnya tuh kayak ya udah di situ. Oke, gue karena gue suka film yang sedih-sedih gitu ya. Gue suka banget endingnya. Endingnya keren banget buat gue gitu loh. Jadi pas habis kayak gitu udah kayak tek ke atas, dia tiba-tiba di Belanda gitu. Tapi dalam hal apa ya? Menurut gue dinamikanya salah. Kayak kalau misalnya lo emang mau bikin awalnya kayak emosinya jadi nggak enak menurut gue. gitu. Dan Jadi kayak, apalagi menurut gue ini agak bermasalah pacingnya. Jadi beberapa adegan tuh beneran di melt banget gitu air matanya, jadi gue kayak gue udah nangis udah udah dong kayak udah ini cukup. contoh itu yang pas awal sih, yang awal yang pasti anaknya masih mau anak tidur, kecil. Iya, itu kayak masih kecil mau tidur, terus habis itu kayak ngasihnya kayak iya tidur. Pas itu gue udah mau nangis, gue udah nangis. Habis itu gue ngeliat kayak kok masih belum ya. He really melts those tears gitu loh, kayak ya udahlah. Terus habis itu gue tuh pas kayak gitu sempet agak ketawa soalnya kayaknya anak kecilnya nangisnya sambil senyum. Jadi gue kayak gue bingung gue mau nangis apa mau ketawa gitu. Tapi bener kan kayak ya for a child actor in Indonesia bagus that's sih. good gitu sih. Terus it's kinda eerie to me that Dian Sastro is now older than Kartini ever was. Oh iya? Iya. Oh iya. Dian Sastro tuh 35. Kayak Oh iya. Dan gue juga agak problematik sama yang agak problematik juga si Dian Sastro herself dan Hanung Bramantyo juga, yang bilang, Hanung Bramantyo bilang kalau misalnya this film is made for men. Iya. Like come on. Tapi gue ngerti sih, dan untungnya apa ya? Menurut gue nggak terlalu nyakitin perspektif filmnya sih. Untungnya karena perspektif filmnya juga gue ngeliatnya emang bener-bener women first gitu. Iya, untungnya gitu. Dan again gue juga suka soalnya di situ kayak ya walaupun semua laki-lakinya juga punya apa sih namanya kayak punya backstory sendiri kenapa mereka kayak gitu, tapi gue tetap aja suka kalau mereka di paintnya tuh mean and useless and sebagainya gitu loh. Lemau, iya. Kayak gue suka banget itu. Terus abis itu gue nggak tahu ya, orang-orang ngeliatnya kayak mereka pas nonton orang-orang merasa kayak di aktingnya Dian Sastro biasa. Buat gue bagus sih. Buat gue dia apa ya, grounded gak sih? Buat gue cuman, ya maksudnya I have no complaints, cuman but gue I think pengennya miscast gak sih? Miscast, gue pengennya kayak Gue pengen ada Nia Wirasti loh tadi. gue pengen a regular Indonesian woman yang beneran umur 22, 23, yang kayak orang lain gak pernah lihat dia dimanapun. Jadi kayak wajah dia beneran Kartini yang baru gitu loh. Kayak Dian Sastro, Hanung Bramantyo sempat bilang kalau misalnya dia nge-cast Dian Sastro karena she's a pop culture icon. She has a star quality gitu lah yang bisa ngikat filmnya. Tapi bener lagi kayak sama aja kayak ya tired casting gitu loh buat gue. Sama aja kayak gue ngeliat Reza Radian, gue ngomong ke teman gue kayak, gue ngomong ke Ais, gue ngomong kayak Reza Radian lagi. Kayak beneran. Oke, Reza Radian is a great actor, boleh gitu. Tapi menurut gue kayak come on, masih ada yang lain gitu. Gue lumayan seneng pas waktu gue tuh tahu si abangnya yang cowok, apa sih, kakak cowoknya si Kartini yang kumisan, dua-duanya kumisan sih, yang ganteng lah gue ngeliat. Denny Sumargo bukan? Iya, Denny Sumargo. Gue kaget karena yang gue tahu Denny Sumargo itu pemain basket gitu. Jadi kayak ibaratnya dia tuh ada tuh karakter developmentnya yang tadinya kayak tai, ngurung-ngurung Kartini, terus akhirnya jadi apa yang nulisin surat buat si yang ngelamarnya, a change of heart gitu loh, karena dia punya a new understanding kenapa dia mau pursue education gitu. Iya, benar. Iya, gue suka sih itu. Terus sebetulnya yang gue kocak pas yang bagian anak-anaknya si Kartini yang ngajarin alfabet, Ais bilang itu salah apaan? Dulu C itu nggak ada. Terus gue baru inget. Oh iya. C itu nggak ada, dulu tuh TJ. Oh true. Makanya pas bilang A, B, terus sebetulnya C, terus gue kayak wait C. Hold up. Padahal di terjemahannya sendiri Muriyama itu tulisannya masih Murjam gitu loh. Kayak why inconsistency. Iya. Terus kayak nobody nulis huruf A besar kayak gitu. Iya. Itu ribet banget. Iya. Anyway. Mungkin karena waktu itu masih ini Belanda sih, cuman kayak kayaknya. Oke. Terus habis itu ada beberapa material yang gue juga tahu dari Ais, dia juga apa sih namanya? Dia bilang yang pertama kali Kartini nemuin buku di lemarinya si kakaknya yang ke Belanda. Itu kan tulisannya agak-agak gimana gitu. Terus habis itu Ais bilang, itu tuh kayaknya tulisannya dia print habis itu di ini tapi kayaknya printnya salah, kayaknya printnya tintanya habis.
Soalnya pas gue ngeliat emang kayak gitu Iya. gitu loh. Soalnya penulisannya udah pas gitu kayak buku tua, tapi kertasnya masih baru gue ngeliatnya. Gitu loh. Kalau misalnya lo mau kayak gitu, Kurang nih. bisa di apa sih namanya? Kalau misalnya gue tuh tahu Ya dari, kayak dilecek-lecekin gitu kan. kalau misalnya yang gue tahu dari AIS, dia itu biasanya dia itu ngerendam kertasnya pakai teh. Pakai teh terus habis itu dijemur sama matahari. Biar agak kuning gitu biar ya. biar juga Kuning dan keriting. teksturnya juga keriting gitu. Itu kalau misalnya mau gitu. Tapi so far boleh lah untuk Boleh. film biopik Indonesia tentang perempuan gitu. Production desainnya lumayan ya. Heeh. Terus my main takeaway dari film ini adalah no one thrives in a patriarchal society. Ada kayaknya satu adegan favorit gue adalah waktu mereka bukan Meriam, Siapa? siapa? Iya. Ngasirah. Christine Hakim. Iya, Christine Hakim ngobrol sama Dian Sastro di danau. Terus dikasih flashback ke pas Ngasirah muda, Meriam muda, dan siapa nama ayahnya? Romo ayah. Romo lah. Siapa Romonya itu masih Romo. muda. Dek itu yang Ngasirah masuk ke kamarnya suaminya dengan jalan yang jongkok. Apa? Gue nggak tahu itu istilahnya apa. Kalau misalnya di club culture namanya ducking. Tapi dari gay club culture. Lemau. Jalan ducking gitu loh kayak terus, gitu. Iya, terus si Muriamnya tuh ngeliat, terus mau apa kamu di sini? Dek itu bilang dia dipanggil sama ya suami mereka. Iya. Dan habis itu pintunya ditutup, terus Romo bilang enggak pintunya ditutup, terus kita dikasih shootnya tuh di si Muriam dulu. Dia kayak berdiri dia kayak nyender ke pintunya gitu, dan I saw that pain gitu loh. Kalau misalnya ya dia ngorbanin, dia ninggalin keluarganya untuk dinikahin sama orang lain, dan kayak di rumah itu dia jadi kayak dia jadi kayak punya tahta yang lebih tinggi gitu sebagai istri muda, tapi tetap aja ada preference dari suaminya yang bikin dia ngerasa sakit hati gitu. Dan apalagi si Ngasirahnya sendiri sebagai istri pertama, tapi dia sekarang jadi pembantu, tapi dia apa ya, dia sempat ngomong kalau misalnya dia rela demi anak-anak kita. So everyone jadi semua orang tuh ngorbanin sesuatu, even the men. Dan karena mereka juga ngerasa because they're hurting, because they are inflicting pain on other people than people that they love gitu. So there's so much pain in this movie. It's so bleak when you think about it. Iya. It's so bleak. Makanya pas gue nonton tuh kayak ini tuh nggak ada seneng-senengnya gitu loh. Jarang seneng-senengnya. Ada yang adegan Big Little Lies. Oh iya. Adegan main-main di laut. Tapi that's gratuitous. Setiap kali si Rukmin, pokoknya setiap kali Ayushita sama Acha nangis, gue nangis. Gue nangis setiap siapapun nangis, anjir. Iya sih, tapi karena it's so sad. Yang pas bagian si Acha dia pergi dari pernikahannya si Ayushita, terus dia kayak aku nggak mau nikah, aku pokoknya nggak mau nikah. Terus gue tuh bener-bener gue nahan nangis banget. Iya, gue juga, waduh, kayak hidung gue kesemutan gitu kan. Gue nontonnya sama nyokap lagi kan, dan dia juga nangis gitu loh. Dan dan waktu kemarin tuh gue sempet dengerin podcastnya Dialogika, dan mereka ngomongin soal Kartini juga, dan mereka ngasih audio klip Dian Sastro tuh ditanya kayak menurut si Diannya gimana keadaan perempuan Indonesia saat ini. Terus dia bilang saat ini udah nggak terlalu banyak kesenjangan or something, pokoknya something very problematic, karena she lives in a bubble. Cuman kayak maksudnya dia kayaknya karena dia ngebandingin sama ini kali ya, tahu juga gitu loh kayaknya. Maybe. Sih iya, dan maksudnya kalau dibandingin sama ini, sure, maksudnya masih ada kesenjangan, cuman yang nggak kesenjangan seperti itu lagi. Cuman still masih banyak banget diskrepensi di aspek-aspek lain, dan lo nggak bisa bilang kalau misalnya sekarang udah setara, men. Apalagi kayak, aduh, menurut gue dia jadi nggak kredibel buat mainin Kartini gitu loh. Karena masih kurang pengetahuan dalam gendernya gitu kali ya. Iya. Dan untuk seorang yang sangat di-hail as a feminist di Indonesia tuh kayak, emang iya? Semua orang tuh bilang, kayak Hanung Bramantyo aja bilang dia feminis, dia seorang ibu, dia independen dan segala macam tuh, makanya dia jadi Kartini. Man, you don't know anything about feminism. Menurut gue ini lumayan banget sih, dan harapan gue abis ini bakal banyak lagi film-film soal pahlawan-pahlawan Indonesia, terutama yang perempuan. Parah sih, iya. Gue juga mau ngebahas
the reason orang-orang nggak mau nonton Kartini? Lah mau. Lo tau nggak? Tahu. Yang gara-gara Dian Sastro di. Iya, maksudnya I'm on her side on that. Cuman tapi maksud gue kayak untuk sekarang tuh kayak orang-orang Indonesia tuh kayak nggak tahu personal space gitu loh. I know right, kayak mereka tuh intrusif banget. Kayak mau gimana pun ya selebriti ya artis sih juga mereka juga manusia gitu loh, kayak mereka they need time to apa ya, ibaratnya tuh kayak. Dan it's a human reaction juga gitu loh kalau misalnya lo disentuh di tempat yang lo nggak duga. Diketek sih gue. Jadi kayak diginiin. Jadi kayak diginiin tapi diketek. Iya kan lo pasti kayak, itu it's a human reaction juga untuk ngeprotek diri lo sendiri gitu loh. Oh my god. Dan kayak kalau misalnya sampai that's the reason orang-orang nggak mau nonton Kartini, kayak mau ngeboikot Kartini, bego banget sih. Karena ini Kartini film penting gitu loh. Apalagi untuk apa sih sejarah Indonesia tuh soalnya masih sangat tabu dan blur gitu loh. Kayak lo tuh bingung lo mau ngangkat apa dan gimana ngangkatnya. Kalau misalnya mau ngangkat lo pasti mungkin dari sisi agama. Makanya ini buat gue ini tuh applaudable banget dalam mengangkat sejarah Indonesia yang agamanya tuh nggak sentral, nggak instrumental gitu loh. Iya, karena pada saat itu mungkin agama nggak sesentral sekarang juga kali ya. Terus habis itu ya you know lah reaction yang kayaknya gue ngeliat deh di Twitter, kayak ada yang ngomong ini Kartini kok nggak ada yang pakai kerudung gini padahal dulu kan dia pakai kerudung. Terus habis itu dikasih foto semua Kartini nggak pakai kerudung. Iya. Karena waktu itu agama belum apa sih namanya? Nggak kayak sekarang. Belum masuk banget gitu. Ya itulah, jadi gue kayak agak-agak gitu. Iya gimana sih. ya? Ya kalau misalnya film ini sukses menurut gue ya seenggaknya akan nge-encourage orang-orang untuk nonton, atau enggak ya untuk saudara-saudara lain untuk bikin film tentang pahlawan-pahlawan Indonesia lain, atau enggak ya tentang perempuan biasa aja gitu loh, karena it sells gitu, kayak film about women actually sell. Ya. Gitulah makanya. I think that's it gitu. Intinya ya gue kalau misalnya dari 1 sampai 10 ya gue kasih 7,5 lah buat gue. Ya menurut gue sekitar itu juga. It's a start. It's a good start gitu. Juga. Lumayan lah. That's it sih. Oh, gue mau enggak. Gue mau ngomongin actingnya Jenar Maesa Ayu sama Christine Hakim. Menurut gue kalau misalnya itu dimasukin buat FFI atau Citra gitu ya. Menang. Christine Hakim, Jenar Maesa Ayu sama Acha Septriasa, buat gue itu tiga-tiganya mereka ngejual banget. Gue jadi di Twitter ngobrol sama salah satu orang yang dulu gue pernah kerja di teater. Terus dia nge-tweet Jenar sama Christine Hakim tuh mainnya gila gitu. Dia tuh nggak ngerti gimana kayak mereka kan pas kalau misalnya mereka acting kan mereka yang banyak di shot dari belakang, dari kaca. Iya. Banyak punggung yang kan. Kaca itu what's up with that? Nah, tapi yang gue suka dari itu adalah mereka mereka di shot dari belakang, dari samping gitu ya, punggung doang dan muka di kaca, tapi lo bisa ngeliat di punggung, itu tuh kayak berarti akhirnya punggung lo yang berbicara. Iya. Kayak there's an emotional burden yang benar-benar nangguh di atas lo gitu. Iya. Itu yang mau gue emphasize gimana kerennya actingnya yang di situ tuh. Apalagi yang pas si Kartinia mau pas sebelum nikah dia minta izin dulu sama Ngasirah. Iya. Terus Christine Hakim nangisnya tuh cuma nangis diam, terus habis itu gitu kan. dia ngebungkuk, air mata tuh jatuh, lo kalau bisa ngelihat, dan di situ benar-benar namanya pain. Oh gila. Adegan itu masterclass. Aduh, parah sih. Gitu. Jenar Maesa Ayu juga gue applaud banget. Pokoknya kayak, gue yang awalnya kayak what the fuck is her deal, sampai akhirnya benar ngerti dan empathize, dan oh my god, everyone is in pain. Kayak sedih banget. Gila. Pokoknya itulah kalau misalnya ada kampanye FFI ya, gue Jenar Maesa Ayu Vevo, Christine Hakim Daily. Langsung kayak gitu. Ya udah. Yeah. That's it. That's all from us. Yes. So see you on the next episode. Bye.